Om Swastiastu. Assalamualaikum saudara semua, salam sejahtera saudara semuanya, dan namo buddhaya saudara semuanya se-Indonesia. Jadi kembali lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain, bareng saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin aja. Sementara masih aja belum ada embel-embel. Oke, jadi pada segmen kali ini, pada video kita kali ini, kita akan membahas beberapa tempat horor yang ada di Indonesia. Kita sudah sering membahas beberapa tempat-tempat horor yang ada di Indonesia menggunakan Google Map dan lain sebagainya. Dan banyak requestan dari kalian menginginkan kita membahas salah satu tempat yang sudah sangat familiar. Jadi kita akan membahas tentang kampus-kampus terhoror di Indonesia. Kira-kira kampus apa sajakah itu? Di sini dikatakan ada 8 kampus horor di Indonesia. Kira-kira ada sosok apa aja di dalam kampus itu? Nanti Gus Robin akan terawang. Jadi di sini saya langsung bacakan dan Gus Robin akan menerawang. Apakah sosok tersebut memang ada di sana atau mungkin ada yang lebih kuat lagi di situ? Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung bacakan. Yang pertama adalah Universitas Indonesia. Jadi di sini di kampus ini menurut cerita yang beredar adalah sosok seorang gadis yang memiliki wajah pucat, bibir biru, dan lidah menjulur. Tiap angkatan di UI pasti pernah mendengar cerita horor di kampus cerita yang sempat melegenda sekitar kampus UI, yaitu di gedung 9 FIB UI. Nah, jadi di sini dikatakan ada sosok wanita yang konon katanya dulu mati bunuh diri di sana, yang sering menghantui para mahasiswa di sana. Jadi itu sudah menjadi urban legend untuk orang-orang di UI sih, yang kuliah di UI. Kira-kira bagaimana Gus Robin? Ya, seperti yang saya katakan, orang bunuh diri itu jujur jiwanya itu gentayangan. Mungkin masih gentayangan di sana. Dan memang ada beberapa sosok wanita, jin laki-laki atau sosok siluman mungkin saya lihat. Ada yang ngasih tahu seperti itu juga. Katanya di sana banyak makhluk gaibnya, ada murid gaib juga. Mungkin ada jiwa murid yang meninggal dan belum tenang. Ada mungkin mahasiswa maksudnya. Mahasiswa yang meninggal tidak wajar tapi tidak tenang. Kadang-kadang ada murid gaib di sana. Ya, jadi upacaranya belum selesai ibaratnya ya. Maksudnya belum pernah mungkin kalau di Bali ada upacara yang namanya ngulapin. Jadi kita menarik energinya biar tidak tertinggal di situ, gitu, seperti itu ya. Sangat sulit untuk arwah atau jiwa yang gentayangan itu untuk dibebaskan. Hanya orang tertentu dengan doa tertentu, dan saya rasa beberapa belum ada untuk membebaskan itu. Maksudnya entah itu kalau orang Hindu kan mantra. Kalau doa-doa itu ada khusus yang memang sengaja disembunyikan. Kalau semua orang tahu, maka orang bunuh diri itu tidak kapok-kapok nanti. Biar kapok orang bunuh diri maksudnya gitu. Jadinya nggak diciptakan mantra atau doa yang bisa semua orang tahu. Ada sebenarnya. Jadi apakah sosok yang dikatakan tadi sering mengganggu tempat itu? Apakah beliau hanya ingin menampakkan eksistensinya saja atau memang mempunyai misi untuk mengajak mahasiswa lain untuk melakukan hal yang sama? Banyak ada ajakan katanya. Mungkin ada mahasiswa yang terlanjur berhubungan badan di luar nikah dan hamil atau gitu, jadi putus asa. Nah di sana ada dia kadang-kadang, dan ada juga mahasiswa yang nakal. Kadang-kadang dia juga yang ganggu, dan dia benci dengan laki-laki yang suka mempermainkan wanita. Nah, selain sosok tersebut, apakah ada sosok lain yang menjadi juru kunci atau jadi pemimpin di kampus tersebut? Serem. Sosoknya seperti apa? Jenisnya sudah jin level 1 itu. Mungkin setengah iblis ya. Setengah iblis. Tapi jarang datang gitu. Karena begini ya, semua universitas, semua sekolah itu ada makhluk gaibnya. Dan ada murid gaibnya. Yang paling banyak saya lihat di sana murid gaib. Murid gaib. Anak-anak kecil, wanita, dan ada yang berpakaian seperti mahasiswa. Apakah mereka memang sebelumnya tinggal di lahan itu atau memang karena mungkin terjadinya di UI? Ada yang terjadi di UI, katanya ada yang mungkin ditabrakan atau ditabrak. Jadi tidak semua makhluk yang ada di sana merupakan korban bunuh diri di sana, pelaku bunuh diri di sana, tapi ada juga dari luar masuk ke sana. Iya, ada.
Misalkan UI, ada di dekat UI itu tabrakan. Tabrakan masuk. Ada mungkin dari rel kereta api ada yang datang gitu katanya. Oh, jadi mereka mungkin hampir sama ya? Maksudnya apakah mereka juga melakukan kuliah seperti yang dilakukan oleh mahasiswa juga seperti itu? Ada guru gaibnya ada gitu. Tapi kan malam hari itu Iya. dia bereaksi. Jadi ketika pagi hari itu kan sekolah. Mereka enggak bereaksi. Malam hari kosong. Oh, gitu. Makanya ganti shift gitu ya ya? ganti shift Shift malam gantian si malu-malu ini yang kuliah ya, gitu. eksis gitu. Oh, lalu juga bisa konsisten untuk kuliah ya? Dia namanya juga gedung yang besar ya, kosong. Ya, kosong. Iya benar juga. Jadi, setengahnya digunakan, setengahnya kan tidak. Setengah harinya itu udah pasti ada gitu, selalu isi gitu. Berarti cerita yang tadi disebutkan oleh IDN Times ini bisa dibilang valid ya, benar ya, dengan legenda yang ada ya. Lidahnya menjulur seperti orang yang gantung diri itu. Ya, memang dia diceritakan memang gantung diri di sana gitu. Kisahnya seperti gantung diri itu dah. Tapi cuma lidahnya agak panjang sekarang. Karena jadi makhluk gaib beda. Lebih panjang lah. Kalau Gus Robin Trawang itu kejadiannya sudah lama. Udah dulu. Lama banget ya. Udah kasus yang mungkin menggemparkan dulu gitu. Iya. Viral dulu di sana. Iya. Ada lagi kira-kira yang disampaikan dari kampus UI? Pesan saya ya sekolah ya. Gitu. Janganlah. Ya. Jangan aneh-aneh lah gitu. Jangan aneh-aneh gitu maksudnya. Nah, jadi kan tadi kan Gus Robin bilang sosok tersebut sering menghantui kan gitu. Sering menghantui. Nah, supaya teman-teman kita di UI atau di tempat lain tidak diganggu, apa yang harus dilakukan? Di 50-50 ini. Entahlah kalau saya ke sana mungkin ya. Tapi ada cara yang kedua. Tapi saya nggak jamin sih 100% mampu atau enggak. Coba dulu ya, menggunakan di sana kan daerahnya pasti orang Muslim banyak. Menggunakan tanah masjid, air yang dicampur ke dalam air aqua, misalkan aqua besar, air mineral, atau jerigen yang dibawa ke masjid, atau aqua galon mungkin yang banyak yang dibawa ke masjid dan dicampur tanah masjid sedikit dan dicipratkan ke gedung UI. Itu gedungnya besar. Iya. Jadi butuh air yang besar, campuran yang besar. Berarti tadi dikatakan tanah masjid. Tanah masjid dimasukkan ke dalam air mineral tersebut dan air mineral tersebut nanti dicipratkan. Gitu. Kalau membersihkan itu susah. Akan kehabisan 1 hari tenaga. Mungkin kalau dari teman-teman yang imannya kurang tebal, harap lebih ditebalkan lagi agar susah ditembus mungkin ya. Untuk perlindungan awal. Dan resikonya misalkan dia harus menukar karma baiknya dengan si makhluk itu. Contoh misalkan saya ke gedung UI membersihkan itu, karma baik saya ditukar berapa, dan itu tidak sedikit, misalkan 1.000 atau 10.000 atau 100.000 mungkin, 100.000 karma baik. Jadi untuk menolong orang yang gitu tidak sembarangan. Susah ya. Berat juga karena kejadiannya juga sudah lama banget ya, jadi mungkin sudah berevolusi ya. Ya kalau kita nggak punya salah ya nggak akan gentayangan. Itu aja sih. Oke. Ada salahnya soalnya. Mungkin kita lanjut ke kampus yang kedua ya. Jadi masih lanjut ke kampus yang kedua, yaitu Institut Teknologi Bandung. Jadi banyak mahasiswa di ITB ya? Ya, ITB sering melihat penampakan. Oke, jadi di ITB ini mahasiswa sering melihat banyak penampakan namanya vacancy night. Jadi kayak prom night gitu. Jadi pas lagi asik-asik party di malam hari, banyak mereka ikut gabung party. Sosok-sosok tersebut agak luar biasa. Ya, bukan luar biasa. SD, SMP, SMA, dan universitas, saya katakan 100% ada murid gaibnya. Semua sekolah ada murid gaibnya. Jadi bukan luar biasa lagi. Biasa itu. Biasa. Bagi saya. Mungkin itu gini ya, mungkin bisa dibilang kita party dengan kondisi pencahayaan yang kurang bagus lah. Karena kita kan biasanya party itu pasti dengan kondisi pencahayaan yang tidak terlalu terang agar menambah vibes kita berpesta kan itu. Jadi mungkin ada sosok yang langsung nyempil, kita nggak sadar, begitu ya. Tapi apakah sosok tersebut mengganggu? Mereka cuma ingin ikut, itu katanya.
Ikut-ikut. Kalau orang-orang mahasiswa kan suka ikut-ikut, party ikut-ikut gitu. Jadi mereka seakan-akan ingin seperti manusia. Dan ada makhluk gaib yang anti dengan cahaya. Dan kebanyakan sekarang hampir 80% makhluk gaib anti cahaya. Makhluk gaib kaleng-kalengan baru enggak. Berarti yang ikut ini kaleng-kaleng semua nih? Kalau di sekolah itu makhluk gaibnya hampir 90% anti cahaya. Oke, berarti yang ini masih tergolong noob lah untuk menjadi makhluk astral. Jadi dia mungkin baru meninggal beberapa tahun, ya masih belajar untuk anti cahaya. Ada di sana kok. Kalau gaib juga butuh pelajaran katanya. Kalau biar anti cahaya, ada lagi yang anti doa, anti cahaya. Aneh pokoknya. Nah, kalau dari ITB yang Gus Robin lihat, apa dari penerbangan Gus Robin, sosok yang terkuat di sana berbentuk seperti apa? Tapi boleh percaya boleh enggak ya? Ada yang kepala-kepala aja. Oke, kepala saja, terbang gitu, muter-muter. Ya. Ada juga yang lidahnya panjang, seperti orang gitu dah. Oke, yang paling kuat di situ bentuknya? Tetap jin katanya. Jin ada yang bisa berubah-ubah wujud. Nah, ini saya curiga apakah ini murid gaib, apakah jin? Karena ada dua di sana. Memang murid gaib, memang jin yang bisa berubah wujud. Dia bisa menjadi sosok raksasa, sosok seram, sosok cantik, sosok gagah, sosok kepala saja yang seperti saya lihat. Dia bisa berubah wujud. Dan jin ini sudah lama di sana, sebelum dibuatnya sekolah katanya. Oke. Itu yang terkuat, bisa berubah wujud. Jadi sosok yang dilihat di sana beda-beda orang. Tidak ada seperti yang di UI itu. Kan sosok itu aja yang paling eksis, dominan. Ini kan kok ada yang mukanya kayak gini, kok ada mirip kita gitu. Oh, mungkin bisa ini ya, karena punya kemampuan bisa berubah-ubah, jadi itu lumayan kekuatannya. Bisa mudah berbaur dengan manusia jadinya. Tapi apakah sosok tersebut berbahaya? Berbahaya kalau bagi orang jahat. Oh, berarti sosok itu kalau berbahaya bagi orang jahat, termasuk positif berarti ya? Dia akan jadi baik sama orang baik, dia akan jadi jahat sama orang jahat. Netral. Netral. Oke. Oh, tapi sebenarnya hampir di setiap kampus ada ini ya, ada cerita-cerita urban legend gitu untuk kampusnya sendiri ya? Kebanyakan kan gitu dah. Kalau nggak sosok wanita, sosok-sosok yang bunuh diri, sosok-sosok murid gaib. Ada juga sosok seram beberapa, tapi kebanyakan sosok-sosok yang berbentuk seperti manusia. Menyerupai manusia. Selanjutnya kita pergi ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, jadi ceritanya di sini waktu itu mahasiswa sedang main di rusun, main Uno. Mereka tinggal di lantai 5. Tiba-tiba ada ketokan jendela. Padahal itu lantainya tinggi, ketinggiannya kurang lebih 20 meter. Diketok. Itu kan hal yang tidak mungkin, ada manusia setinggi 20 meter ngetok. Itu nggak mungkin ada titan. Itu nggak mungkin. Kira-kira sosok apa itu yang melakukan hal seperti itu di sana? Ada keluarga gaibnya di sana. Ada seorang kakek, tapi dia berdarah itunya. Nenek juga hancur mukanya, berdarah. Itu yang saya lihat. Dan ada beberapa sosok sama murid gaib juga ada. Saya di sekolah pasti murid gaib, apalagi universitas 100% murid gaib ada. Cuma tambahannya beda-beda dikit. Nah, ini seorang kakek nenek katanya di sana. Kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak suka keributan. Beliau memang tinggal di areal kampus itu. Iya. Ada yang bawa tongkat kadang-kadang kan. Ada yang agak bungkuk tapi agak tinggi dia orangnya, tapi bungkuk gitu. Itu dia jalan. Itu dah saya lihat. Itu termasuk positif atau negatif? Iya. Tergantung kita sih. Netral juga. Netral juga. Kalau dia tidak suka keributan gitu. Mungkin ada waktu tertentu dia kayak kita tuh marah. Iya, mungkin memaklumi ya. Maksudnya kalau memang wajar untuk ribut saat itu, ya dia maklum. Kalau lagi bad mood, ya mungkin ada masalah sama, misalkan si kakek ada masalah sama si nenek atau anaknya ada masalah sama anaknya. Soal keluarga gaib di sana ada. Dia tinggal di sana. Itu sosok yang terkuat. Cucunya, anaknya, kayak gitu. Itu sosok yang terkuat kakek nenek itu. Mungkin dia tengkar di sana sama keluarganya dulu, dilampiaskan ke manusia gitu. Bisa terjadi gitu. Oh, enak ya. Jadi makhluk gaib bisa
melampiaskan ke kita, kita nggak bisa ngelampiasin ke mereka. Nggak adil dong. Nah, jadi selain sosok yang diceritakan tadi, ada juga cerita yang beredar dari mahasiswi di IPB juga mengatakan bahwa di sana pernah ada sesosok makhluk yang mengetok pintu. Dia mengatakan bahwa saya orang sebelah gitu. Ternyata beneran sebelah, cuman sebelah doang, sebelah badan. Itu prank of the year banget tuh, keren. Tapi sosok itu memang alisnya sebelah, badannya sebelah itu. Sosok itu memang jahil seperti itu atau bentuknya seperti itu, atau cuman untuk menakuti mereka aja dengan bentuk seperti itu? Korban begal. Korban begal. Ada yang dimutilasi kayak dibegal. Mungkin zaman-zaman PKI ya dulu. Mungkin, saya kurang tahu. Ini sebenarnya ininya ya lah. Kalau dari cerita dari Alis. Oh, sorry, saya kira Alis. Pokoknya separuh badan. Dia cuma punya separuh badan. Dia kan dipotong-potong, dimutilasi itu. Itu korban. Ya, korban mutilasi, seperti mutilasi seperti apa ya korbannya itu, seperti kayak korban di saat zaman-zaman PKI gitulah. Oke, zaman-zaman masih Indonesia masih gawat ya. Kan bukan jenderal aja yang dibunuh, tapi kita bisa sama saudara, bisa sama tetangga dulunya kejadiannya gitu. Kalau makhluk tersebut negatif atau positif? Menyimpan dendam ya. Berarti negatif. Menteror ke mahasiswa terus. Dia matinya di dekat sana. Nggak ngebayangin sih kalau seandainya kita lagi buka pintu tiba-tiba ngelihat makhluk setengah. Oke, mungkin biar nggak terlalu panjang, kita lanjutin ke universitas keempat, Universitas Brawijaya. Jadi di sini dikatakan di IDN Times, Fakultas Kedokteran Brawijaya Malang tentu pernah dengar cerita hantu muka rata. Jadi untuk kalian teman-teman yang kuliah di Brawijaya, di Fakultas Kedokteran, pasti tidak asing dengan cerita ini. Jadi hantu muka rata yang berada di sekitar lokasi perpustakaan serta gedung Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Itu makhluk kepala muka rata. Muka rata ini sebenarnya jin ya, bukan manusia yang meninggal atau arwah gentayangan. Memang makhluk jenis jin. Okay. Muka rata itu sudah ada dari dulu, termasuk jenis jin level 1 atau level atas, jin senior. Berarti apakah dia pemimpin di situ? Bisa berubah wujud, dia bisa menyerupai muka orang lain. Tapi memang basicnya mukanya rata. Mukanya rata, tapi bisa meniru-niru muka orang lain. Itu sudah tingkatan berubah wujudnya lumayan. Udah luar biasa ya. Jenis jin ini sudah ada, sering saya lihat. Oke, muka rata. Jadi, apakah sosok muka rata tersebut merupakan jin terkuat di Brawijaya? Bisa berubah jadi wanita, laki-laki. Asal sudah bisa berubah wujud, jangan tadi ditanya. Mesti yang terkuat. Yang terkuat berarti ya. Dia senior biasanya, dan umurnya juga lumayan. Udah ratusan tahun mungkin ya? Bisa ribuan. Ribuan tahun ya. Apakah dia memang tinggal di sana sebelum fakultas itu dibangun atau memang sebelum di sana dibangun. Sebelum dibangun universitas tersebut ya? Udah lama sekali. Masih daerah lebat dulu, kosong. Berarti masih masih hutan lah ya, belum dijajah manusia, dia udah di situ. Tapi apakah beliau memang sering menampakkan diri? Atau cuma di waktu-waktu tertentu saja? Dia bisa berubah wujud. Saya tidak tahu dia berubah wujud, bisa jadi murid gaib, bisa jadi seorang yang meniru. Katanya dia suka niru-niru orang lain. Oke. Bagaimana kita tahu itu merupakan tiruan dari makhluk jin? Bagaimana kita membedakan? Kalau dengan orang yang tidak memiliki kemampuan spiritual seperti saya. Satu, dia jarang bicara. Jika ditanya, lebih pendiam. Lebih pendiam. Kalau sosok aslinya cerewet, nggak mungkin dah. Oke, jadi kalau seandainya awalnya dia cerewet, tiba-tiba pendiam, dan tubuhnya dingin. Dingin. Kalau disentuh, di sekitar kita merinding, ada angin-angin dingin, atau angin panas gitu katanya. Tapi tubuhnya tetap dingin, entah angin panas, entah angin dingin, itu kadang-kadang memang di sekitarnya ada. Kedua, coba lihat di bawah kakinya, apakah dia menginjak lantai apa enggak. Kadang-kadang dia nggak menginjak lantai, tapi ada beberapa makhluk gaib yang hampir menginjak lantai, jadi seperti menginjak lantai tapi tidak. Berapa senti saja dia. Coba di kaki-kakinya dilihat dulu. Kan kita nggak malu juga nyentuh tangannya. Ya kalau kenal kakinya aja
Ada beberapa senti itu sekitar segini itu kadang-kadang yang sudah sakti itu hampir sekali Hampir seperti menginjak. hampir menyentuh Ya, menyentuh tanah lah ibaratnya. Ya. Kalau yang belum ya agak itu agak jauh dia bisa sejengkal. Tapi kalau memang sudah sakti dia itu hampir menginjak tanah loh. Jadi sulit sekali nih kecuali kita teliti benar-benar dari sifat, dari keadaan, kondisi itu dilihat. Dan kalau mau pakai kode aja. Misalkan kita punya kode rahasia. Kode rahasia misalkan kayak gimana? Au. Misalkan kayak gitu kode rahasianya. Kan dia nggak ngerti juga gitu. Kita bawa kode rahasia dari rumah. Jadi kalau dia nggak jawab apa, kode rahasia nggak ngomong apa, berarti itu bukan dia gitu. Jadi lebih gampang. Kita punya teman sekarang. Misalkan malam hari harus ke universitas itu gimana? Pakai kode rahasia. Kode rahasia apa? Yau, misalnya kayak gitu. Kalau dia nggak ngomong yau, berarti dia bukan dia. Wah, ini palsu, ini hantu, gitu dah kita tahu. Tapi kan bisa aja dia lagi sehariawan, lagi malas ngomong, gitu. Lagi seharian duduk di bawah AC kan dingin juga. Setiap orang ditanya, si A nanya si B, kode rahasia. Kalau sama-sama jawab, berarti benar. Kalau dia nggak jawab, nggak bisa jawab, gitu. Cuma diam aja gitu, berarti dia hantu. Oke. Jadi ini itu kodenya. Sedikit cara untuk menetral diri dari gangguan hantu ya, maksudnya dari tiruan hantu. Jadi ini juga menjadikan peluang kalian untuk baku hantam dengan teman. Tiba-tiba kalau ada rahasia, kalau teman anda diam nggak mau ngomong, langsung saja digebukin. Oke. Next ke universitas yang kelima, yaitu Universitas Diponegoro. Nah, jadi di sini beritanya hampir sama, ada hantu muka rata dan juga hantu gadis kecil bermata merah melotot. Selain itu, menurut salah satu mahasiswa S2, mantan mahasiswa S2 di sana, mengatakan pernah mendengar suara berisik di dinding triplek yang dicakar menggunakan kuku di sebuah ruangan gedung FH atau Fakultas Hukum. Sebenarnya banyak sekali cerita di sini. Kita tanya dulu, apa sosok yang mencakar? Itu dah muka rata. Muka rata itu jin yang kukunya panjang. Oh, muka rata ini berarti ada dua ya, ada di itu jin itu Brawijaya dengan di Diponegoro. Jin itu kelas jin 1. Berarti memang ada keturunan muka rata di makhluk gaib. Dia bisa berubah wujud menjadi apapun, bisa laki jadi perempuan jadi. Oke, berarti anak kecil ini juga dia. Anak kecil merah melotot juga dia. Apa itu bukan? Jin, jenis jin bermata merah. Oh, yang beda berarti. Jin bermata merah itu segolongan dengan setingkat dengan genderuwo. Misalnya kalau mata-matanya merah, kalau orang arwah gentayangan itu biasa dia, nggak merah matanya, cuma pucat mukanya. Berdarah itu biasanya kan arwah gentayangan. Kalau ini kan nggak berdarah, itu jenis makhluk gaib, bukan jenis arwah gentayangan. Oke. Berarti jin kepala muka rata yang yang tadi di Universitas Brawijaya dengan di Diponegoro ini satu jenis tapi beda orang, beda makhluk. Beda makhluk tapi satu jenis ya. Satu jenis tapi beda. Ya, seperti bangsa iblis Asura itu ada. Oke. Jenisnya. Dan tadi dikatakan ada makhluk anak kecil mata melotot merah itu jin. Jin juga jenis jin mata merah. Oke, jadi segolongan dengan genderuwo. Tapi bukan genderuwo. Tapi satu golongan. Kalau matanya sudah merah ya mungkin levelnya lumayan tinggi. Tapi masih di bawah yang muka rata. Nah, selain itu tadi di sini juga dikatakan jadi banyak mahasiswa. Jadi ceritanya sudah melegenda, yaitu di gedung B101 yang banyak diketahui oleh mahasiswa Undip, singkatan dari Universitas Diponegoro. Jadi berdasarkan cerita yang beredar, terdapat penunggu di ruangan B101 tersebut. Sebelum ruangan tersebut direnovasi seperti saat ini, jadi dulu pernah dilihat sosok wanita menyerupai kuntilanak sering menampakkan diri. Entah benar atau tidak. Kalau menurut Gus Robin seperti apa? Mungkin ada murid dia meninggal ya. Tapi bukan di sekolahnya, atau mungkin di luar. Datang dari luar berarti. Iya. Mungkin di luar dia meninggal yang belum ada terselesaikan. Mungkin masalah cinta atau masalah keuangan gitu.
Tapi apakah sampai saat ini depresi dia masih ada di situ? sih. Masih ada. Ya namanya juga sekolah ya, rata ada kuntilanaknya. Kita juga Nah, jangan takut ya. Kita Ini juga sudah wajar ini. Kita juga saat ekspedisi juga beberapa kali yang kita temui di setiap tempat kosong juga ada kuntilanak ya. Rata lah. Apalagi sekolah ya. Sekolah, ya benar. Jadi tadi cukup banyak variasi di Universitas Diponegoro, banyak sekali makhluk yang aneh-aneh. Jadi kita lanjut ke yang nomor 6, yaitu Universitas Airlangga. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Universitas Airlangga ini berada di Surabaya. Jadi salah satu universitas terbesar juga yang ada di sana. Nah, jadi di sini ada cerita horor. Jadi cerita ini cukup atau lumayan terkenal, adalah hantu wanita menangis di area parkiran. Diceritakan kalau kamu lagi di parkir, terus ada suara cewek nangis, sebaiknya kamu nggak boleh menoleh atau mencari suara. Jadi kalau seandainya ada mahasiswa yang nekat menoleh, biasanya akan dikasih penampakan wanita dengan pisau menancap di perutnya. Seperti itu ceritanya. Jadi kabarnya, perempuan tersebut memilih bunuh diri di area yang dulunya pepohonan itu. Ada juga cerita dari gedung Fakultas Farmasi yang mengatakan, yang katanya lumayan horor, bahwa mahasiswa fakultas tersebut pernah melihat penampakan sosok makhluk halus yang muncul saat maghrib dan sebelum isya atau di atas jam 11 malam. Ada juga yang tiba-tiba kakinya tertahan sampai terjatuh, dan juga penampakan hantu berpasangan yang misterius. Kita bahas yang pertama, hantu menangis di parkiran yang dilihat ditusuk. Seperti korban pembunuhan ya. Itu termasuk jenis kuntilanak atau bukan? Arwah gentayangan. Hantu berpasangan. Saya curiga ada yang mungkin pasangan sejoli yang juga bunuh diri. Bunuh diri di situ. Oke, tadi juga dikatakan di sini ada. Dan yang tadi juga di Fakultas Farmasi. Entahlah apa bunuh diri di situ, apakah dari tempat lain? Biar nggak salah ya. Saya nggak boleh menuduh karena nggak ada buktinya. Yang jelas mungkin dari tempat lain datang ke sana. Kan biasanya ada sih cinta mati, cinta sejati. Kedua belah pihak itu bunuh diri, ada. Sering terjadi itu. Romeo and Juliet ya, mungkin gitulah. Romantis juga orang-orang zaman dulu. Ya mungkin dari tempat lain yang datang ke sana. Nah, selain itu juga dikatakan ada mahasiswa yang kakinya tertahan hingga terjatuh. Itu apakah ulah dari makhluk itu tersebut atau makhluk lain? Makhluk tersebut. Kenapa sampai menahan kaki? Apakah karena mahasiswa yang ditahan itu mirip dengan pacarnya atau gimana? Lagi pingin aja gitu. Soalnya gini, makhluk gaib di sana saya lihat. Kalau pingin dia ngebully manusia, ngebully. Kalau pingin dia nggak pingin, nggak mood gitu. Mood. Memakai mood dia, memakai mood. Kalau lagi nggak pingin dia nggak ngapain. Tapi kalau lagi pingin dia gitu. Sama kayak kita kalau prank orang kan sesuai keinginan, sesuai sekarang pingin prank, sekarang enggak dah gitu, malas gitu. Buat konten. Ya mungkin buat konten di dunia gaib. Ternyata makhluk astral juga absurd banget hidupnya. Absurd banget di situ. Kalau lagi mood, lagi pengen gini nih, lagi pengen boring, ya udah kita narik kaki. Coba terus kita lanjut ke Universitas ke-7, yaitu Universitas Negeri Malang. Nggak perlu saya sebutin ini Negeri Malang ini dari mana, berada di mana. Nah, jadi kisah horor di sini adalah pernah ada seorang mahasiswa bersama temannya sedang menggunakan layanan WiFi kampus sampai malam di sekitaran area Taman Fakultas Sastra jurusan Seni Rupa. Saat itu temannya yang ada di seberang taman memberitahu si gadis untuk segera meninggalkan tempat itu melalui telepon. Lalu tiba-tiba ada suara pria yang menyuruh gadis itu pulang. Gadis itu baru menyadari sosok pria itu ketika bolponya terjatuh dan melihat bahwa badan pria itu melayang di bagian perut tanpa kaki. Langsung merinding, guys. Dengan ungkapan terkenal, "Kamu mau pulang karena sudah malam apa karena sudah tahu?" Jadi pertanyaan si makhluk itu adalah, kamu mau pulang karena sudah malam atau karena sudah tahu? Kayaknya ini jenis-jenis makhluk seperti ini jenisnya adalah korban dari pembunuhan. Mungkin di zaman-zaman dulu gitu, zaman kekerasan gitu. Atau korban tabrakan juga bisa terjadi.
Karena jenis-jenisnya tubuhnya hilang setengah atau tanpa kaki, tanpa kepala, tanpa gini, itu sudah fix korban tabrakan, korban pembunuhan itu biasanya. Setahu saya makhluk seperti itu. Kalau dari penerawangan Gus Robin, apakah makhluk itu masih ada di sana? Masih Masih sering orang-orang tertentu aja. Orang-orang yang seperti apa yang diganggu oleh makhluk-makhluk yang setengah badan seperti itu? Malah ini beda, orang-orang ini kan laki-laki ini makhluknya, jadi perempuan kebanyakan. Oh iya, jadi korbannya perempuan ya? Atau laki-laki yang suka menyakiti perempuan juga, mungkin dia suka deketin, atau perempuan yang mungkin lumayan lah mukanya gitu. Jadi selain makhluk itu ada makhluk apa yang Gus Robin lihat di areal kampus? Sama ada kuntilanaknya juga, pocong, kuntilanak ada. Ya kalau kuntilanak kan kayak tadi dibilang di setiap ya, itu pasti ada tuh. Kuntilanak, pocong, genderuwo itu. Kunti, poci pasti ada ya. Ya, ular gitu biasanya ada. Nah, kalau sosok terkuat di Universitas Negeri Malang apa? Jenis genderuwo ya. Itu yang paling kuat. Apakah dia negatif atau positif atau netral? Genderuwo itu kebanyakan negatifnya. Negatif. Dia bisa berubah wujud dengan genderuwonya, matanya merah. Dia bisa berubah wujud menyerupai manusia. Biasanya mengganggu wanita. Wanita lagi. Terus. Kalau pria yang agak cabul disukai ini. Kalau genderuwo sangat suka sama pria yang agak cabul atau wanita, tuh godaannya beda dia. Oh iya, pintar juga genderuwo ya. Suka sama cewek juga. Oke. Jadi apakah genderuwo itu sering mengganggu? Sering juga, kuntilanak yang paling sering katanya. Menurut saya lihat. Entah ada yang lihat, entah tidak ya. Mungkin ada, tapi diam-diam dia nggak berani mengatakan. Sebenarnya banyak mungkin ini ya, cerita-cerita kasus-kasus ya. Cerita-cerita horor, tapi tidak terekspos oleh media. Udah menjadi sebuah urban legend di sana lah. Mungkin kalau kalian dari universitas yang tadi kita sebutkan, atau kalian tahu ceritanya seperti apa, kalian bisa langsung komen di bawah cerita horor apa yang pernah kalian rasakan di kampus. Oke, selanjutnya universitas yang terakhir yaitu Universitas Negeri Semarang. Jadi cerita horor selanjutnya adalah sempat viral sih di masyarakat melalui sosial media yang dibagikan grup chatting, bercerita tentang mata kuliah yang harus dipindah jadi jam 17.30 menjelang maghrib. Saat para mahasiswa datang, ternyata dosen yang biasa ngajar sudah ada di ruangan kuliah, namun anehnya si dosen hanya diam saja. Kemudian secara bersamaan ketua kelasnya di SMS dosennya kalau ternyata perkuliahan tidak jadi dan kosong karena ada keperluan. Akhirnya ketua kelas pura-pura menjatuhkan bolpoin ke bawah kursi sambil melihat kaki si dosen. Alangkah terkejutnya si ketua kelas karena ternyata dosen tersebut tidak memiliki kaki. Diprank lagi. Seperti saya katakan ya, ciri-cirinya nggak nyentuh tanah, jarang bicara, sangat cool sekali seperti itu. Itu ngomong pun sedikit gitu. Ya. Itu tidak dibayangkan. Dan hawanya di sana biasanya panas dingin ya, merinding. Luar biasa. Kita lanjutkan. Hal itu dilakukan oleh si ketua kelas karena dia tahu jika yang di depan itu adalah hantu dan bukan dosen aslinya. Serentak mahasiswa keluar satu persatu. Namun tiba-tiba saja sang dosen gaib tersebut berjalan ke belakang mendekati ketua kelas sambil berkata, "Kamu udah tahu saya." Langsung "Kamu udah tahu saya?" Waduh. Saat itu juga ketua kelasnya langsung berteriak lari dari ruangan kelas dan mata kuliah tersebut diliburkan selama beberapa hari. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, banyak yang mengatakan bahwa berita ini adalah hoax. Berita ini memang cukup membuat para netizen yang membaca terkesima dengan alur ceritanya, entah benar atau tidak. Jadi menurut Gus Robin, cerita tersebut benar atau tidak? Begini ya, kasus ini sering terjadi. Tidak bisa saya benarkan dan salahnya. Jadi sebenarnya ada memang di sana. Dimanapun ada dosen gaib, ada murid gaib. Ya seperti tadi dibilang di awal ya. Dosen gaib di sekolah semua ada, SD, SMP, SMA, sampai ke kampus ada dosen gaib, murid gaib, guru gaib. Yang meniru-niru juga ada kadang-kadang. Ya itu sosok wanita atau bagaimana yang tubuhnya nggak lengkap, mungkin anak-anak kecil gitu, kakek tua, nenek tua itu rata adanya. Ya seperti sosok yang mungkin poci gitu ada juga mungkin kadang-kadang sih ada kunti poci sama
Gogon mungkin genderuwo. Gogon, istilah baru gogon. Genderuwo. Oke, jadi Genderuwo gondrong. gondrong. Oke, jadi kalau dari Gus Robin, apakah sosok yang tadi itu memang ada di Universitas Negeri Semarang? Sosok itu ada. Entah benar entah tidak, cerita itu kan saya nggak tahu juga. Tapi sosok itu ada ya Ada Gus Robin pokoknya. Ya, ada. Entah ini ceritanya benar atau Iya. tidak, tapi sosoknya ada, itu aja. Berarti saya curiga di sana ada jin bermuka rata. Karena jin ini bisa meniru. Oh iya. Itu. Ya, benar sih juga. Atau genderuwo. Biasanya genderuwo suka meniru manusia atau jin muka rata. Kalau penerawan Gus Robin lebih ke mana arahnya? Saya curiga ada jin muka rata. Jin muka rata ya. Bisa menjadi meniru sosok-sosok, entah itu guru, entah itu murid yang ada di sana, entah itu penjaga yang ada di sana. Jadi dari tadi ada tiga kampus, berarti ada jin muka rata. Kenapa jin muka rata menyukai kampus atau sekolah lah ibaratnya, tempat belajar? Kenapa nggak nyari rumah sakit atau mungkin mall, Karena pasar? kalau pasar terlalu ramai itu, maksudnya yang sekolah itu aja yang ada dan jenisnya banyak yang bisa ditiru. Bisa jadi murid, bisa jadi guru. Oh iya, ini kalau di pasar malam tutup berarti kan dia nggak bisa berubah ya? Iya. Ya benar juga sih. Tapi kadang-kadang ada di pasar, kadang-kadang dagang bakso, dagang sate aja, kadang-kadang ada yang belanja kayak gitu. Tapi itu dia jenisnya itu nggak niru orang dengan wujud yang sebelumnya kita belum pernah lihat mukanya gitu, orang itu. Oh, mungkin jadi sate. Bukan. Misalkan Jadi pembeli asing ya. pembeli asing gitu ya. Jadi pembeli asing, iya sih. Jadi mungkin gini, kalau seandainya, kalau menurut saya sih ini, kenapa dia tidak memilih pasar? Jadi kalau dia hantu belanja kan orang mah cuek aja, yang penting dia bayar kan cuek. Kalau di kampus karena dia perlu dengan si dosen, jadi dia berubah menjadi dosen. Yang lain kan akan memperhatikan. Ya gitu. karena begini, kalau hantu itu dapat menakuti orang dan sampai viral dan sampai ketakutannya luar biasa, ya mungkin si muka rata itu dapat tenaga lagi. Oh gitu. Ya, dapat kesaktian. Berarti hampir mirip sama monster ini, monster University. Dia itu. menyerap ketakutan orang. Semakin takut semakin kuat dia. Berarti konsep monster University ini sama. Jadi setiap ada teriakan, jadi dia mendapat energi dari teriakan. Berarti mungkin Ya seperti itulah. Seperti itu ya. Baru tahu saya. Oke, jadi dari ke 8 kampus yang tadi saya sebutkan, kampus mana yang Semuanya angker. angker? Se- Sekolah semuanya SD, SMP, SMA, kampus juga angker lah. Adalah makhluk gaibnya. Jadi nggak usah saya katakan. Seperti dari kemarin atau dari sekarang juga, wanti-wanti saya katakan itu selalu ada. Kalau ada. Jenisnya kayak gitu. Nah itu aja sih. Jadi itu saja sih tadi. Ada 8 kampus yang dikatakan di IDN Times. Nah, jadi bagi kalian teman-teman, mungkin ada pengalaman horor di sekolah atau di kampus atau di tempat les. Kalian bisa langsung ceritakan di kolom komentar. Nanti mungkin akan dijawab oleh Gus Robin. Sosok apakah yang kalian lihat atau perasaan apa yang kalian rasakan saat melihat itu mungkin akan dijelaskan oleh Gus Robin. Dari pembahasan tadi, ada yang ingin disampaikan ke para penonton setia kita? Sekolahlah yang baik ya. Sekolah memang untuk sekolah ya gitu. Yang masalah gaib ada di mana-mana. Di rumah kita aja ada makhluk gaibnya. Dan kan di sekolah sudah cuekin aja gitu. Ingat doa aja ya. Ingat doa aja. Misalkan kalau ketakutan ya kan masing-masing agama itu ada doanya. Kalau orang Muslim mungkin zikir, kalau orang ini gitu, pakai doa mantra, mungkin kalau Hindu dan Buddha gitu. Itu aja sih. Oke, jadi itu saja pembahasan kali ini tentang kampus-kampus horor. Jadi buat kalian teman-teman yang ingin kita membahas sesuatu yang kalian inginkan, kalian bisa langsung komentar di bawah atau DM kami di Instagram, atau juga kalian bisa kunjungi Facebook kita, ada Ekspedisi Alam Lain. Dan akhir kata, saya Benol dan saya Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Loper, Gus Robin Army. Tabib Gus Robin juga ya. Ya, Tabib Gus Robin. Ya. Nah, jadi sebelum saya pamit, saya ingin selalu mengingatkan ke kalian, jangan lupa di-share video kita ke teman-teman kalian, komentar juga, like tentunya. Dan akhir kata para mesanti, Om Santi Santi Santi. Om Cheerio.